Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas terkait materi kelima kita, yaitu majalah. Nah, sesuai dengan topik dan tema materi kita yang kelima, capaian pembelajaran mata kuliah hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah tentang majalah. Nah, sama seperti media-media yang sebelumnya kita pelajari di minggu-minggu yang sebelumnya ya teman-teman, membicarakan majalah, kita akan berangkat dari sejarah majalah itu sendiri. Bagaimana brand Franklin Gazette itu berkembang menjadi tonggak atau tolak ukur dari lahirnya majalah sampai perkembangan majalah yang sudah diintervensi oleh teknologi yang begitu mutakhir saat ini adalah aplikasi majalah di berbagai operating system atau OS gitu kan, mulai dari Apple kemudian Android. Nah, era majalah itu sendiri. Majalah itu berkembang dari awal industri majalah, kemudian sirkulasi majalah, dan spesialisasi majalah. Nah, kita bahas satu-satu. Bagaimana majalah itu berkembang menjadi sebuah industri, diproduksi secara massa, jangkauan atau cakupannya yang luas. Kemudian majalah berkembang menjadi sebuah industri dengan sirkulasi massanya, diproduksi besar-besaran dengan jumlah dan atau kuantitas yang berlipat ganda. Kemudian majalah beranjak pada segmen atau spesialisasi, di mana majalah menjadi custom. Majalah memiliki genre-genre tertentunya yang menyasar khalayak-khalayak atau segmen tertentu juga. Majalah dan halayaknya. Nah, pertanyaan besarnya adalah siapa pembaca majalah? Bagaimana demografi pembaca majalah? Majalah dibaca oleh orang-orang dari demografi remaja dan dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Karakter pembaca majalah itu adalah orang-orang yang memiliki ketertarikan terkait hobi, terkait ketertarikan yang lain pada suatu hal yang khusus. Misalnya itu kenapa akan lahir majalah otomotif, majalah terkait fashion, bahkan majalah tentang tanaman. Kalau di Indonesia kita kenal Trubus ya teman-teman. Ataupun memang majalah-majalah diperuntukkan untuk usia tertentu. Majalah anak-anak, majalah remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan memiliki majalah dengan spesifikasinya atau spesialisasinya masing-masing. Cakupan dan struktur industri majalah. Ada berbagai tipe majalah yang ada. Yang pertama, majalah perdagangan, profesional, dan bisnis. Tentu saja ini memang majalah-majalah yang berkaitan dengan bidang atau aspek ekonomi. Kemudian majalah industrial, perusahaan, dan sponsor. Ini adalah majalah-majalah yang terkait dengan produk tertentu yang diluncurkan, yang dibuat atau diproduksi oleh perusahaan. Yang terakhir adalah ini majalah yang biasa kita kenal dan kita konsumsi sehari-hari, adalah majalah pelanggan yang terbagi menjadi beberapa kategori. Seperti tadi sesuai dengan genrenya. Majalah pelanggan, orang bisa berlangganan berbagai majalah sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikannya atau hobinya masing-masing. Iklan dalam majalah. Bagaimana iklan di majalah? Nah, ini terkait dengan tipe sirkulasinya. Majalah-majalah dengan sirkulasi yang besar, cakupan yang luas, tentu saja menjadi tantangan atau daya tarik untuk iklan itu sendiri. Tapi tidak untuk kemungkinan majalah-majalah yang spesifik gitu kan menyasar segmen tertentu yang kecil pun mempunyai potensi untuk tetap menjadi medium beriklan. Kenapa? Karena diasumsikan dengan spesialisasi yang dimiliki, produk tersebut, produk yang diiklankan akan menyasar kepala yang tepat, yaitu calon-calon konsumen produk tertentu tersebut. Nah, tentu saja ini melalui pengukuran sirkulasi yang tepat, sehingga ketika produk beriklan, produk atau jasa beriklan di majalah, itu akan bisa terukur dengan baik biaya dan manfaat atau keuntungan ekonomi yang didapatkan dari beriklan di majalah. Tren dan konvergensi pada industri majalah. Majalah berubah seperti media cetak lainnya ya, seperti buku ataupun koran. Majalah juga mulai merubah dirinya dalam bentuk majalah online yang bisa kita akses melalui telepon pintar, tablet, sehingga melahirkan pembaca elektronik. Nah, kemudian majalah juga custom seperti yang sudah disebutkan sedikit di depan. Majalah itu sangat spesifik genrenya. Perempuan dewasa muda, gitu kan, ibu-ibu muda cenderung akan menyukai majalah-majalah terkait fashion. Ada juga terkait parenting, ibu-ibu muda akan terbantu gitu kan ketika mengakses informasi dari majalah terkait parenting atau pengasuhan.
Laki-laki akan tertarik dengan majalah terkait otomotif gitu kan, memancing bahkan, ataupun majalah-majalah adventure. Begitu juga orang-orang tua dengan hobi-hobi tertentu dan anak-anak. Di Indonesia salah satu majalah yang paling fenomenal yang kita kenal adalah, atau kita besar atau beranjak besar dibesarkan oleh satu majalah yang diamini bersama dari Sabang sampai Merauke adalah Bobo, ya nggak? Ada nggak yang masa kecilnya itu memang dibesarkan oleh Bobo, termasuk saya gitu kan? Nah, pertarungan dengan televisi kabel. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kekuatan majalah adalah di spesialisasinya. Dengan asumsi ketika majalah itu spesifik akan menyasar segmen yang spesifik juga sesuai dengan produk tertentu. Tapi ini ternyata mendapatkan tantangan atau challenge dari media televisi khususnya kabel. Ketika kita ngomongin televisi kabel, terestrial, jangkauannya luas dari Sabang sampai Merauke, berjalan nasional, pakai antena aja bisa, itu nggak jadi saingannya. Tapi ketika televisi kabel berbayar, channelnya itu sangat spesifik untuk berbagai demografi, tentu saja ini menjadi kompetitor yang sangat pelik ya untuk majalah, karena ingat televisi punya audiovisual, sehingga untuk beriklan tentu saja akan berebut kue iklan dengan majalah. Nah, untuk majalah kita mengenal editorial, sama seperti media cetak yang lain. Majalah juga melakukan hyperkomersialisasi dengan editorial, di mana dia bisa mengulas produk, jasa, dalam bentuk artikel yang berisi informasi, berisi pengumuman, sehingga orang akan sukar membedakan apakah ini artikel informasi atau apakah ini bagian dari iklan tertentu. Nah, pengaruh pengiklan pada konten majalah sangat besar sekali, pressure atau tekanan pengiklan pada majalah. Bagaimana pengiklan bisa menentukan konten misalnya. Iklan produk tertentu tidak mau bersebelahan dengan artikel tertentu. Seperti tadi, maskapai penerbangan tidak akan mau bersebelahan dengan pemberitaan terkait kecelakaan penerbangan. Produk-produk rokok tidak akan mau berdampingan dengan artikel-artikel kesehatan. Begitu juga produk-produk yang lain ya teman-teman. Tentu saja ini menjadi tantangan pada bagaimana kemerdekaan dan independensi konten di majalah. Nah, pengembangan keahlian media literasi apa yang harus dimiliki oleh kita pembaca majalah nih? Ketika kita mengkonsumsi majalah, alangkah baiknya kalau kita memiliki kemampuan untuk menyadari kekuatan grafik. Majalah dibandingkan media cetak lainnya memiliki kekuatan di grafik, gambarnya. Gak ada gambar yang gagal di majalah. Gak ada sesi pemotretan yang buruk di majalah. Semua produk, semua iklan tereksekusi dengan baik. Model iklan gak ada yang gak cakep, gak ada yang tidak tampan dan cantik dalam cover majalahnya. Itulah kekuatan grafik. Nah, pertanyaannya, apakah realitasnya seperti itu? Tentu saja tidak. Sehingga kita nih sebagai orang, terutama yang belajar komunikasi, harus bisa menyadari nih kekuatan grafik seperti apa di majalah, sehingga kita bisa menginterpretasikan konten-konten majalah dengan baik. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mempelajari majalah, kita akan belajar tentang sejarahnya, belajar tentang hubungannya dengan halayak, pembacanya, tren dan konvergensi yang terjadi di majalah hingga saat ini gitu kan, sampai pada pengembangan keahlian media literasi yang kita miliki sebagai pembaca majalah supaya bisa mengkonsumsi majalah dengan baik. Sekian materi dari saya hari ini, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.